wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Dwi Putri dengan NIM 20060044. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan materi tentang deret berkala dan peramalan bab 6, yaitu mata kuliah statistika. Data deret berkala merupakan suatu kumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu, yang mana manfaat dari analisis data ini adalah untuk mengetahui kondisi di masa yang akan datang atau meramalkan kondisi yang akan datang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan juga dalam bidang lainnya. Deret berkala ini mempunyai 4 komponen, yang mana yaitu yang pertama tren atau yang disebut dengan kecenderungan, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklus, dan yang keempat yaitu variasi yang tidak tetap atau irregular variation. Baiklah, yang pertama yaitu analisis tren. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka yang panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu dan nilainya yang cukup rata atau mulus. Tren ini terbagi dua, yaitu tren meningkat dan tren menurun. Yang mana tren meningkat ini disebut dengan tren positif dan tren menurun disebut dengan tren negatif. Rumus dari tren positif ini yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX, di mana A merupakan konstanta dan B adalah tingkat kecenderungannya. Apabila X naik satu satuan, maka Y aksen akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope atau gradien atau juga yang disebut dengan kemiringan yang bersifat positif, yaitu dari bawah ke atas. Contoh dari tren positif ini adalah jumlah pelanggan PT Telkom, yang mana pelanggan PT Telkom terus meningkat dari 10,9 juta pada tahun 2001 menjadi 171 juta pada tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu tren negatif, yang mana tren negatif ini rumusnya adalah Y aksen A dikurang BX. Contohnya adalah jumlah orang yang tidak bersekolah. Seiring kesadaran orang Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, maka jumlah orang yang tidak bersekolah makin menurun. Pada tahun 2002 terdapat ada 12 juta orang, pada tahun 2006 jumlahnya hanya tinggal 8 juta orang. Metode analisis tren yaitu terbagi 4. Yang pertama yaitu metode semi rata-rata, yang mana caranya adalah membagi data menjadi 2 bagian, menghitung rata-rata kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Yang ketiga yaitu menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan dalam kurung K2 dikurang dengan K1 dibagi dengan dalam kurung tahun dasar K2 dan dikurang dengan tahun dasar K1. Yang keempat yaitu untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai X pada persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BX yang sudah ada. Contohnya dapat terlihat pada gambar. Caranya yaitu membagi data menjadi 2 kelompok. Datanya ada 8 tahun, jadi kelompok 1 yaitu dari tahun 2003 hingga 2006 dan kelompok 2 dari 2007 hingga 2010. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata tiap kelompok. K1 sama dengan A1 sama dengan dalam kurung 17,66 ditambah 25,86 ditambah 36,60 dan ditambah 48,50 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 32,15. Kedua yaitu dalam kurung 63,0 ditambah 86,60 ditambah 105,10 ditambah 120,5, hasilnya dibagi dengan 4, hasilnya adalah 93,80. Yang ketiga yaitu menghitung nilai perubahan. Rumusnya adalah B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi dengan tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1, maka hasilnya adalah
93,80 dikurang 32,15 dibagi dengan 2008 dikurang 2005, maka hasilnya adalah 20,55. Jadi persamaan tren dari contoh tersebut adalah Y aksen sama dengan 32,15 ditambah 20,55 X dengan tahun dasarnya 2005, atau Y aksen sama dengan 93,80 ditambah 20,55 X dengan tahun dasarnya adalah 2008. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil, yaitu menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Contoh dari metode ini yaitu perkembangan pelanggan PT Telkom dari 2004 hingga 2011 yang dapat kita lihat pada tabel, yang mana diketahui bahwa nilai A sama dengan himpunan Y dibagi dengan N sama dengan 633,62 dibagi dengan 9, maka hasilnya adalah 70,40. Nilai B sama dengan himpunan YX dibagi dengan himpunan X kuadrat sama dengan 907,59 dibagi dengan 60, hasilnya adalah 15,12645, yaitu dibulatkan menjadi 15,13. Untuk nilai peramalan pelanggan PT Telkom untuk tahun 2013 yaitu Y 2013 sama dengan 70,4 ditambah 15,13 X sama dengan 70,4 ditambah 15,13 dikali dengan 6, hasilnya adalah 161,18. Metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren ini tidak bersifat linear, atau metode kuadratis ini adalah contoh untuk metode non-linear. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus yang disajikan pada gambar. Contohnya adalah jumlah pelanggan PT Telkom tahun 2003 hingga 2011 dengan mencari menggunakan metode kuadratis, yaitu hasilnya adalah Y sama dengan 67,6 ditambah 15,13 X ditambah 0,501 X kuadrat. Sedangkan untuk peramalannya untuk tahun 2013 X sama dengan 6 dan 2016 X sama dengan 9. Y 2013 sama dengan 67,6 ditambah 15,13 dikali dengan 6 ditambah 0,501 dikali dengan 62, hasilnya adalah 175,86. Untuk Y 2016 yaitu 67,6 ditambah 15,13 dikali dengan 9 ditambah 0,501 dikali 92, hasilnya adalah 243,79. Yang keempat yaitu tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu, yaitu X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus yaitu Y sama dengan A dalam kurung 1 tambah B dengan pangkat X. ln Y sama dengan ln A ditambah X ln di dalam kurung 1 tambah B, sehingga A sama dengan anti ln dalam kurung himpunan ln Y dibagi dengan N, B anti ln himpunan X dikali dengan ln Y dikurang dengan 1 dibagi dengan himpunan X kuadrat. Materi selanjutnya yaitu analisis variasi musim atau metode rata-rata bergerak. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun, yang mana dapat dicari menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama, metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim rumusnya adalah rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi dengan rata-rata total. Contohnya adalah data produksi padi per triwulan untuk tahun 2008 hingga 2012. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yang mana cara pertama yaitu membuat rata-rata setiap triwulan dan totalnya.
Yang kedua yaitu menghitung indeks musim. Untuk indeks musim pertama, rumusnya adalah rata-rata triwulan 1 dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total, yaitu 30,28 dikali 100 dibagi dengan 21,97, hasilnya adalah 137,83. Untuk indeks musim yang kedua, rata-rata triwulan 2 dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total, maka 22,39 dikali dengan 100 hasil dibagi dengan 21,97, hasilnya adalah 101,92. Untuk indeks musim ketiga, rata-rata triwulan 3 dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total, maka 13,23 dikali 100 dibagi dengan 21,97, hasilnya adalah 60,24. Produksi padi untuk tahun 2015 direncanakan yaitu 72,41 ton. Maka setiap triwulan rata-rata totalnya adalah 72,41 dibagi 3, hasilnya adalah 24,14 juta ton. Untuk setiap triwulan targetnya adalah target triwulan pertama yaitu 137,83 dikali 24,14 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 33,27 juta ton. Target triwulan kedua 101,92 dikali dengan 24,14 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 24,60 juta ton. Untuk target triwulan ketiga yaitu 60,24 dikali 24,14 dibagi dengan 100, maka hasilnya adalah 14,54 juta ton. Yang kedua yaitu metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Contoh dari metode rata-rata dengan tren ini yaitu hitunglah indeks musim bulanan dengan menggunakan data pada contoh yaitu volume penjualan CPO PT AALI pada tahun 2011. Contoh dari metode rata-rata dengan tren dapat kita lihat pada gambar, yaitu langkah pertamanya adalah mencari nilai trennya terlebih dahulu. Persamaan tren yaitu Y sama dengan A ditambah BX, koefisien A sama dengan himpunan Y dibagi dengan N, maka 1255,2 dibagi 12 hasilnya adalah 104,60. Koefisien B yaitu himpunan YX dibagi dengan X kuadrat sama dengan 433,20 dibagi 143, hasilnya adalah 3,3. Maka persamaan tren Y sama dengan 104,603 dibagi 3,3x, maka hasilnya adalah terdapat pada kolom ke-6 yaitu 100,6. Metode selanjutnya yaitu metode rasio rata-rata bergerak. Rumusnya adalah indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi, di mana nilai rasionya adalah data asli atau data rata-rata bergerak. Faktor koreksinya adalah 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata rasio selama N. Materi selanjutnya yaitu analisis siklus. Siklus merupakan suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lainnya. Kita ketahui bahwa komponen dari data berkala adalah Y sama dengan T kali S dikali dengan C dikali dengan I. Apabila Y, T, dan S diketahui, maka indeks siklus dapat diperoleh dengan cara Y per S sama dengan T kali C dikali dengan I, di mana T kali C kali I sama dengan menunjukkan data normal. Untuk memperoleh faktor siklus, maka unsur tren dikeluarkan dari data normal sehingga faktor siklus menjadi CI sama dengan TCI dibagi dengan T. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997
mencapai puncaknya pada tahun 1998. Inflasi mencapai 77% dari kisaran 10 hingga 15%. Suku bunga menembus angka 52% dari kisaran 12 hingga 20%. Krisis menyebabkan gerakan inflasi dan suku bunga menjadi tidak beraturan dan menjadi nilai yang sangat ekstrim. Rumus dari indeks gerak tak beraturan ini adalah I sama dengan CI dibagi dengan C. Materi selanjutnya yaitu pengolahan analisis deret berkala dengan menggunakan Microsoft Excel. Caranya yang pertama yaitu masukkan data Y dan X pada Microsoft Excel. Misalnya data Y di kolom A dan X pada kolom B dari baris 1 hingga 5. Yang kedua yaitu pilih data analisis dan pilih simple linear regression. Yang ketiga yaitu pada kotak data tulis Y variabel cell rank, yaitu masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1 dibagi titik 2 A5. Pada X variabel cell rank, masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 titik 2 B5. Yang terakhir yaitu klik OK, maka hasilnya akan keluar. Hal ini dapat kita lihat pada gambar yang telah disediakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 6 yaitu deret berkala dan peramalan. Saya Mawada Dwi Putri dengan NIM 20060044 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terdapat dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.